Assalamualaikum. Halo guys, kita di sini sampai di makam Imogiri, yaitu makam-makam raja dari Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kita sudah sampai di gerbang sebelah barat, yaitu dari sisi Pakubuwono. Kita langsung aja masuk, ayo. Berbicara mengenai sejarah memang tidak ada habisnya. Salah satu pembahasan kami mengenai situs-situs sejarah adalah makam Raja-Raja Imogiri. Pemakaman Imogiri, Paserean Imogiri atau Pajimatan Gererejo Imogiri merupakan kompleks permakaman yang berlokasi di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci dan keramat karena yang dimakamkan di sini merupakan raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Pemakaman Imogiri merupakan salah satu objek wisata di Bantul. Makam Imogiri dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Panambang Senopati Raja Mataram I. Makam ini terletak di atas perbukitan yang juga masih satu gugusan dengan pegunungan Seribu. Banyak mata memandang itu peluang dengan segala cara. Mereka datang kriminalitas tiap hari pasti terjadi. Amoralitas kian hari makin menjadi. Banyak kampus-kampus yang megah, ada tempat dugem, ada pula sarkem. Jika kamu kesini jangan lupa datangi. Oh nikmatnya hidup di Yogyakarta bersama teman-teman. Oke, sekarang kita sampai di tangga menuju makam utama raja, yaitu dari makam Sultan Agung. Sekarang kita lanjut langsung naik ke atas. Dari tangga tersebut jumlahnya adalah 409 dan mitosnya percaya bahwasanya yang bisa mengikuti tangga tersebut semua keinginannya bisa terkabul. Untuk selanjutnya mengenai bagian-bagian makam Imogiri, di dalam bagian-bagian makam Imogiri terdapat tangga pemakaman Imogiri. Nah, sebelum memasuki makam raja, terdapat banyak anak tangga yang lebarnya sekitar 4 meter dengan kemiringan 45 derajat yang menghubungkan antara pemukiman dengan makam. Menurut mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di sana, jika pengunjung berhasil menghitung jumlah anak tangga dengan benar, maka semua keinginannya akan terkabul. Dan jumlah total anak tangga di sana jumlah sekitar 492 anak tangga. Dari makam Raja-Raja Imogiri. Sebelum masuk, rupanya kita lihat sebuah batu, bisa dilihat tersebut yang katanya di sini adalah sebuah kepala dari Temenggung Prabu Indranata yang pengkhianat dari Kerajaan Mataram, yang dimaksudkan apabila dari para pengunjung ziarah adalah supaya menginjak-injak kaki tersebut. Mungkin ya seperti ini.
Pada saat mengunjungi makam Imogiri, maka para pengunjung atau para penziarah dapat menemukan sebuah nisan yang merupakan batu nisan seorang pengkhianat kerajaan. Sejarahnya mengatakan bahwa pada saat kerajaan Mataram ingin menguasai Jayakarta, ada seorang pengkhianat yang bernama Tumanggung Endranata memberitahukan kepada Belanda bahwa kerajaan Mataram ingin menguasai Jayakarta dan memberitahukan kepada lumbung-lumbung para prajurit kerajaan Mataram. Mengetahui pengkhianatan tersebut, Tumanggung Endranata ditangkap dan dipenggal kepalanya. Jasadnya dibagi menjadi 3 bagian dan dikubur di areal pemakaman Imogiri secara terpisah, yaitu kepalanya dikuburkan di tengah-tengah gapura Supiturang. Yang kedua, badannya dikuburkan di bawah tangga dekat gapura Supiturang. Dan yang terakhir, anggota badannya yaitu kakinya dikuburkan di tengah kolam. Nah, hal ini dilakukan oleh Sultan Agung agar setiap orang yang ingin mengunjungi makam pasti menginjak salah satu dari bagian-bagian jasadnya, dan untuk mengenang sekaligus memperingatkan rakyatnya agar pengkhianatan tidak terjadi lagi. Dari keempat tempayan tersebut, konon menurut masyarakat adalah itu mengandung khasiat dan bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan sebagainya. Ini gentong tersebut dikuras dan diambil ketika Asyura atau 10 Muharram, biasanya setahun sekali. Di situ banyak sekali pengunjung yang mengambil misalnya berkah dari air keempat tempayan tersebut. Ada salah satu peninggalan Sultan Agung yang sampai saat ini banyak menarik para wisatawan dan pengunjung, yaitu salah satunya adalah 4 tempayan pemberian dari 4 kerajaan oleh Sultan Agung. Keempat gentong ini diisi air yang dipergunakan untuk berwudu. Air dari keempat tempayan tersebut disebut air suci dan memiliki khasiat yang dapat memberi kekuatan dan sarana pengobatan. Pada awalnya tidak sembarang orang dapat meminum air dari tempayan-tempayan tersebut. Namun saat terjadinya serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengirimkan surat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar prajurit TNI yang bertempur di Yogyakarta diperbolehkan untuk meminum air suci tempayan tersebut. Sultan memperbolehkan prajurit untuk meminum air tersebut. Usai meminum air tersebut, kekuatan prajurit bertambah sehingga dapat memenangkan pertempuran melawan Belanda. Nah, untuk lebih jelasnya, gentong tersebut merupakan pemberian dari 4 kerajaan, yaitu gentong pertama merupakan pemberian dari kerajaan Sriwijaya atau Palembang yang diberi nama Nyai Danumurti. Gentong kedua merupakan pemberian dari kerajaan Samudra Pasai atau Aceh yang diberi nama Kiai Danumaya. Gentong ketiga merupakan pemberian dari kerajaan Ngerum atau Turki yang diberi nama Kiai Mendung. Dan gentong keempat merupakan pemberian dari kerajaan Syam atau Thailand yang diberi Nyai Shiem. Oke, sekarang kita sudah sampai ke halaman utama masuk ke makam Sultan Agung, makam Raja Imogiri. Ini adalah suatu peninggalan luar biasa dari kerajaan Mataram Islam. Dari sisi mitos, di mana makam tersebut dibuat, yaitu dari cerita masyarakat bahwasanya di sini dulu Sultan Agung ke Makkah dan mengambil tanah dan itu dilemparkan ke Jawa, dan sini Imogiri yang menjadi makam raja-raja kerajaan Mataram. Bisa dilihat di sini yaitu bertamu-tamu masuk dan harus seperti itu membawa. Itu adalah sebagian pengunjung yang memakai gemben atau baju adat Jawa yang diwajibkan masuk ke makam Sultan Agung tersebut. Sebelum masuk ke makam utama, maka akan terdapat gapura Supiturang, pendopo Supiturang, tempat juru kunci dan 4 gentong suci. Ada setangkup haru dalam rindu.
bagi para pengunjung maupun para penziarah jika ingin memasuki makam utama, maka ada tata cara dalam berpakaian. Jika pengunjung wanita, maka menggunakan kain panjang, kemben, dan melepas semua perhiasan. Sedangkan bagi para pengunjung pria, jika ingin memasuki kompleks makam, maka harus mengenakan kain panjang, baju peranakan, dan belangkon. Jadi, makam-makam Imogiri merupakan makam kesultanan raja-raja makam. Jadi pada akhirnya, di akhir penelitian kita, satu pesan kami, jadi makam Imogiri tidak hanya sebagai objek wisata, namun makam ini pun bisa menjadi tempat wisata religius, yaitu merupakan tempat-tempat bagi para penziarah mengunjungi makam Sultan Agung. Ujungnya tidak hanya para pengunjung lokal, tapi para pengunjung mancanegara pun bisa datang mengunjungi makam-makam raja-raja di Imogiri. Satu pesan kami, tidak hanya sebagai tempat objek wisata, namun berbagai banyak wawasan ilmu pengetahuan bisa kita gali di makam raja-raja Imogiri, khususnya khazanah ilmu sejarah dan budaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dimanapun kalian ketika berwisata maupun wisata religi maupun biasa, yang harus kalian perhatikan adalah peduli lingkungan, buanglah sampah. Mungkin bisa dilihat dari banyak masyarakat. Buang sampah sembarangan itu tidak asik, tidak keren guys. Mungkin bisa dibuang di sini, ada tempatnya mungkin. Oke. Dan mungkin kita cari sampah lagi yang dibuang sembarangan. Ngomongnya keras. Ini guys, kita harus buang sampahnya pada tempatnya. Buang sampah sembarangan itu tidak asik bro, nggak keren. Terima kasih.